sedang mencuci rambutnya tetapi rambutnya memudar. Orang-orang di sekitarnya menatap dia dengan penasaran. Karena tindakan ini sudah mengungkapkan identitasnya yang bergengsi. Dia anak Magneto, Polaris. Dia sangat cantik, membuat pemuda-pemudi menggandrungi. Dia bisa kontrol logam. Saat dia menyelamatkan teman-temannya, dia ditangkap oleh polisi. Kali pertama kesini dia diludah oleh tawanan yang lain. Polaris segera marah. Dia belum pernah diejek seperti ini. Sipir penjara menyeret dia lewat kamar selanjutnya. Dia melihat rekan senegaranya mutan lain seperti dia di lehernya. Juga kalung yang sama. Dia tidak pikir pergi ke kamarnya, melihat kondisi di sini. Dia marah dan mau gunakan adik kuasa untuk membuka pintu. Tapi kalung yang bersinar itu, apakah adik kuasa dia sudah tidak berguna? Tawanan-tawanan yang lain melihatnya dan tertawa. Seorang berkata bahwa kalung itu akan kontrol adik kuasa dia. Tidak ada siapapun bisa hidup dan meninggalkan sini. Tapi Polaris tidak berniat tinggal di sini terlalu lama. Karena saat memeriksa hasilnya dia sudah berhamil. Untuk memiliki tempat aman untuk melahir dia harus melarikan diri keluar. Dia menemui Tiebah. Mengajak dia melarikan diri bersama tapi Tiebah takut dan melihat ke arah orang berkulit warna. Dia adalah bos di sini. Tahun-tahun ini Tiebah dihina olehnya. Dia berkata kepada Polaris, tidak bisa melarikan diri di sini. Sebelum pergi juga memperingati, jangan dekatiku. Tapi Polaris tidak menyerah. Dia pergi ke halaman untuk mencari jalur keluar. Orang berkulit warna tahu dia cantik, segera cemburu. Di sini bahkan kamu betapa cantik. Juga bekerja sebagai kuda dan kerbau untukku, kalau tidak. Tapi sebagai putri Magneto, belum pernah membungkuk di depan siapapun. Dia tersenyum dan berbalik untuk meninggalkan. Tapi dicegah oleh bawahan orang berkulit warna. Lalu dipukuli. Orang berkulit warna tahu Polaris berhamil. Tapi tetap dengan sengaja menendang ke perut dia. Tidak peduli kesakitan, dia berkumpul adik kuasa. Bawahan orang berkulit warna marah, bergegas dan memukul dia. Sipir menarik mereka keluar tetapi tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Dan mengunci dia ke sebuah kamar penjara khusus. Jangan begitu, jangan. Polaris sangat kecewa tentang manusia. Dia mengingat saat pacarnya menyentuh dia. Sudah memiliki cahaya yang sangat romantik, agar bisa bertemu pacar. Karena bayi di perut, dia memutuskan mencoba keluar. Meskipun pintu besi sudah dibuka tapi tubuhnya juga sangat lelah, dia merangkak keluar. Maka bersandar di dinding dengan lemah. Sungguh menyedihkan. Setelah itu sipir penjara tahu kamar penjara biasa tidak bisa mengunci dia sehingga berniat memindahkan dia ke sebuah kamar penjara rahasia yang lain. Mobil dipisahkan oleh plastik, sehingga adik kuasa dia tidak berguna. Tapi polisi entah teman-temannya sudah tunggu di jalan untuk menyelamatkan dia. Mereka gunakan adik kuasa membuat ban mobil diledak. Pria tak kasat mata itu pergi ke depan untuk memeriksa situasinya tetapi semakin dekat untuk melihat. Adik kuasanya sudah hilang. Polisi melihatnya dan segera menembak. Pria tak kasat mata itu tidak beruntung terkena peluru. Ternyata di tim polisi ada seorang memiliki adik kuasa mutan yang dekatinya. Maka adik kuasanya akan hilang. Untuk menyelamatkan Polaris, pacarnya berniat melawan polisi dengan pistol. Pada kesempatan kacau temannya diam-diam mendekati orang itu dan memingsankan dia. Pada saat ini adik kuasa orang lain sudah dipulih. Polisi di mobil entah keadaan dimanipulasi secara mental oleh Polaris untuk membuka kalung itu. Bagaimanapun kamu tidak bisa lakukan apapun. Karena di lokasi ini adik kuasamu akan hilang. Polaris melawan dan mengalahkan 3 polisi. Dia mau gunakan adik kasa tapi di dalam mobil tiada logam. Tawanan di samping berkata, di kakinya ada beberapa paku.
Polaris tidak mau, tapi dia masih menyuruh Polaris lakukan. Jadi Polaris gunakan adik kuasa dan mengeluarkan paku-paku itu. Lalu kontrolnya bantu mereka membuka kunci. Polisi itu belum bisa memanggil orang. Pintu mobil sudah dihancurkan. Polaris dan tawanan itu melompat. Polisi terus menembak ke arah mereka. Tapi dia kontrol peluru dan mengembalikannya ke arah polisi. Tiada kalung kontrol, Polaris. Seperti Dewi di sini, dengan lembut dia ambil semua senjata dari polisi sehingga mereka hanya bisa melari. Kemudian Polaris naik mobil temannya dan meninggalkan. Tapi baru pergi setengah jalan dia bertemu sebuah mobil yang lain mencegah. Dengan sombong Polaris turun mobil. Dia tidak mengejar mereka, hanya memimpin kepala polisi meninggalkan. Gunakan pipa untuk meneguk. Buat dia tahu bagaimana rasanya diikat seperti hewan peliharaan. Sampai dia takut baru melepaskan. Polisi mengelilingi gedung. Mau menyelamatkan kepala polisi tapi manusia tidak bisa kontrol mereka. Dia mengangkat tangan, banyak pipa besi terbang. Melihatnya polisi-polisi segera takut. Tapi lalu mereka menembak peluru asap ke arah lantai teratas. Semua orang meninggalkan dengan cepat. Beberapa bulan kemudian, saat Polaris hampir melahir tapi dia dan anak memang kelangsungan hidup tanpa keinginan Tuhan. Cukup tepuk dengan lembut. Maaf, bayi menendang saya. Untuk membantu Polaris lahir, temannya sudah menemukan sebuah zona militer. Dinding-dinding di sini sangat tegas. Bahkan bom juga tidak bisa menghancurkan. Tapi saat melahir masih ada masalah. Setiap Polaris sakit dan berteriak, lampu akan terus berkedip. Kapasitas panas eksternal di sepanjang saluran tegangan tinggi membuat sumber listrik tidak biasa. Logam secara bertahap kehilangan kendali. Kekuatan teroris seperti itu membuat hidup Polaris lebih buruk daripada kematian. Mengkhawatirkan, dokter mengatakan dia sulit untuk ditekan. Kalau masih seperti ini hidupnya akan berbahaya. Mereka harus menstabilkan mentalnya. Pada saat ini 3 saudara bacaan batin bertindak. Membuat Polaris masuk bayangan, membuat dia lihat dunia di masa depan, mutan dan manusia. Hidup bersama dengan damai, anaknya juga hidup dengan bahagia. Lihat adegan ini. Polaris penuh harapan tentang masa depan. Dia mencoba gunakan adik kuasa. Bayi itu lahir dengan biaya menghancurkan kota. Seorang anak perempuan yang lucu. Untuk merayakan anak dilahir, ada aurora romantis di langit. Dan ibu Polaris. Bagaimana untuk hidup saat dia menghilang adik kuasa? Menjadi seorang biasa. Kita pikir karena anak dia melawan. Bukan, sejak dilahir sudah sombong. Sehingga bahkan tiada bayi